Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi bada'na walhamdulillahirrabbina wassalatu wassalamu linnabiyyi habibina ilahna anta maqsuduna wa matlubuna dunyana wa ukhrana qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami akan memberikan satu materi tentang keutamaan zakat, infak, dan sedekah. 3 rangkaian kalimat zakat, infak, sedekah ini banyak dituangkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala melalui kitab sucinya Al-Qur'anul Karim, dan juga banyak dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Zakat, infak, sedekah adalah merupakan satu ittihadul ma'na, satu arti. Terkadang zakat juga sering disebut sedekah, sedekah juga sering disebut dengan zakat. Namun terkadang zakat juga bukan sedekah, sedekah juga bukan zakat. Begitu juga infak, infak juga terkadang termasuk daripada zakat, tetapi infak juga itu bukan zakat. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, bila kita ingin mengetahui fadilah, keutamaan atau faidah orang-orang yang mengeluarkan hartanya dengan berzakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah, baik sedekah mal ataupun sedekah fitrah ataupun sedekah yang lain, maupun infak fisabilillah yang wajib maupun yang sunnahnya. Begitu banyak para ulama menjelaskan tentang faidah, keutamaan, dan juga fadilah daripada keutamaan zakat, infak, sedekah, yang bagian daripada interpretasi dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bahwa sebagian ulama mengatakan lebih dari 20 fadilah dan keutamaan orang yang mengeluarkan hartanya, menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian juga membayar zakat mal ataupun fitrah maupun sedekahnya. Yang pertama diantaranya, orang yang bersedekah itu adalah memiliki manfaat, bisa mencegah dari su'ul khotimah, matinya su'ul khotimah, dan juga bisa mencegah daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Inna sadaqata tadfa'u maitatasu wa tudfi'u ghadabar rabb." Sesungguhnya sedekah itu bisa menolak matinya yang jahat dan juga bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sedekah juga bisa menolak bala. Inna sadaqata tadfa'ul bala. Sedekah bisa mengangkat dan mencabut bala, bencana yang menimpa kepada umat manusia, terutama di saat bencana wabah COVID-19 yang hampir menyerang ke seluruh dunia. Dan inilah salah satu hikmah untuk bersedekah di saat-saat terjadinya wabah penyakit ini. Maka insya Allah dengan sedekah akan bisa mengangkat dan menolak segala bencana yang menimpa kepada umat manusia. Yang ketiga, bahwa sedekah juga adalah bisa mengobati penyakit jasmani dan rohani. Bahkan di dalam satu hadis Rasulullah bersabda,
dawu mardhakum bis-shadaqah. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Kemudian juga banyak ayat-ayat Al-Quran tentang menjelaskan infak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'ata habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Dan seterusnya. Yang artinya perumpamaan orang-orang yang menginfakkan di jalan Allah, orang-orang yang menafkahkan sebagai rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bagaikan seperti biji yang tumbuh 100 butir, 7 butir, setiap butir tumbuh 100 biji. Bahkan Allah melipat gandakan pahala-pahala orang yang menafkahkan hartanya sesuai yang dikehendakinya. Bahwa orang yang menafkahkan hartanya akan didoakan, akan dilipat gandakan, akan diberkahi, dan bahkan diganjar dengan pahala, dengan rizki yang berlipat ganda yang tak terhitung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa orang yang menginfakkan hartanya akan didoakan oleh 2 malaikat, sehingga dia didoakan oleh malaikat dan hartanya akan menjadi berkah. Hartanya akan senantiasa diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam sebuah hadis, tidak ada satu hari di mana pagi hari datanglah 2 malaikat, seraya yang satu malaikat berdoa, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa mumsikan talafa." Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ganti yang lebih baik. Wa mumsikan talafa, dan seraya satu malaikat berdoa, ya Allah, tahanlah, cegahlah orang yang pelit, yang menahan hartanya untuk dibelanjakan di jalan Allah. Begitu juga zakat mal, begitu juga zakat fitrah mempunyai fadilah yang sangat banyak. Sebagaimana banyak hadis riwayat Bukhari, hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, bahwa tujuan, fungsi, keutamaan dan fadilah zakat fitrah di samping tazkiyatun lil mal, tazkiyatun lil badan, tathhirul lil mal, tathhirul badan, mensucikan jiwa kita, mensucikan harta kita. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-sha'im wa tu'amatan lil masakin. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebagai pemberi makan bagi orang-orang yang miskin, dan juga sebagai untuk mensucikan bagi orang-orang yang puasa, minal lagwi warrafath, dari perbuatan yang sia-sia, dari perkataan yang cabul dan kotor. Inilah hikmah dan fadilah daripada zakat fitrah. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, semoga dengan kedermawanan kita, dengan rizki yang Allah berikan kepada kita dari hasil usaha yang senantiasa Allah berikan kepada kita, semoga kita bisa membelanjakannya, menginfakannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang sudah haul dan nisab daripada zakatul tijarah, zakatul malnya, zakatul zuru', zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat pertambangan ataupun emas dan perak, bagi yang sudah haul dan nisab, maka dia harus membayar zakatnya 2,5% dari apa yang dia miliki jika sudah haul dan nisab. Bagi orang yang sudah puasa Ramadan, untuk menyempurnakan pahalanya agar bisa naik, diangkat oleh Allah, diterima amal ibadahnya, maka disempurnakan dengan zakatul fitri. Saumu Ramadan mu'allakun bainas samai wal ardi wa la yarfa'u illallah illa bisadaqatil fitri atau kama qala Rasulullah. Puasa Ramadan pahalanya bergantung antara langit dan bumi, dan tidak akan sampai ke hadirat Allah amalnya
tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan membayar sedekah fitri atau zakatul fitri. Demikian mutiara hikmah yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kekuatan dan juga memberikan kemurahan rezeki, kelapangan rezeki bagi kita semua agar senantiasa kita bisa gunakan kesehatan bisa kita gunakan rezeki sebagai rezeki kita untuk semata-mata mengharap dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.